Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bermohon dengan salawat ini Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kita nikmat-nikmat yang tak terduga. Dengan salawat ini Allah berikan kita kemuliaan-kemuliaan di sisinya, dan dengan salawat ini juga Allah kabulkan doa-doa kita. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan ditinggalkan salawat yang selalu kita ingatkan, yang selalu kita belajar tentang salawat, jangan sampai ditinggalkan. Rugi rasanya kalau manusia meninggalkan salawat. Atau jangan-jangan diantara kita tidak tahu fadilahnya salawat. Nah ini, apa sih salawat itu? Ini ibadah istimewa Bapak Ibu terhormati Allah. Saking istimewanya ada perintahnya langsung. Jadi kalau ada ibadah di dalam agama Islam lalu ada perintah untuk mengerjakan, pasti di dalamnya ada hikmah. Pasti di dalamnya ada keberkahan. Termasuk dengan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Perintahnya langsung untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Ketika orang beriman disuruh perintah cuma hanya dua, Pak. Sami'na wa ata'na. Jadi ciri-ciri orang beriman ketika diperintahkan sesuatu oleh Allah dan Rasulnya hanya sami'na wa ata'na. Tidak ada yang lain. Maka ibadah-ibadah yang mulia-mulia, yang baik-baik, yang penuh dengan keridhaan Allah pasti dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang sebentar lagi insyaallah kurang lebih 80 hari lagi ya kita mau puasa. Kurang lebih 80 hari lagi kita mau puasa. Perintahnya ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Artinya yang mengerjakan ini cuma orang-orang beriman. Yuk tanyakan diri kita masing-masing, apakah kita sudah beriman secara total atau setengah-setengah? Kalau masih setengah-setengah, yuk bangkit up, tingkatkan. Kalau memang sudah full, iman secara full, yuk jaga dan pertahankan. Oh, saya udah beriman full Ustaz, sami'na wa ta'na deh, pokoknya kata Allah begini, saya ikut, apa kata Rasul begini, saya ikut. Jaga, pertahankan. Karena apa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Ini permasalahan. Karena iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jadi ketika iman sudah full nih, full tank kalau bahasanya bahan bakar bensin full tank. Iman sudah full tank, bisa jadi dia turun tuh, turun bahkan zero, turun bahkan habis. Maka kalau disebutkan iman itu, manusia itu kan di dalam golongan iman tuh ada 3 tuh. Ada iman yang nambah terus, ada iman yang stuck, ada iman yang turun terus. Siapakah iman yang naik terus? Iman yang naik terus para nabi, para rasul. Itu imannya naik terus, Pak. Nggak ada turun-turun itu. Iman para nabi, para rasul. Yang kedua iman stuck. Ya begitu-begitu aja imannya. Siapa itu? Imannya para malaikat. Nggak nambah, nggak ngurang. Jadi imannya para malaikat itu nggak nambah, nggak kurang. Yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi kalau ada malaikat disuruh jaga neraka, ya jaga neraka aja. Enggak pindah-pindah, Pak, enggak ada rasa bosan. Enggak ada ceritanya malaikat Zabaniyah kong-kali-kong sama malaikat Malik. Malik pindah apa? Sekali-kali. Sini panas banget ya. Enggak ada begitu. Atau malaikat Malik gantian sama malaikat Mikail, nggak ada.
Malaikat Mikail tugasnya menyampaikan rizki-rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Termasuk juga salah satunya adalah turunnya hujan, itu malaikat Malik itu, malaikat Mikail. Gak ada gantian. Malaikat penjaga kubur ya jagain kubur aja, Pak. Siapa? Siapa penjaga kubur, Ustaz? Munkar Nakir. Gak ada ceritanya Munkar Nakir tuker job sama Rokib Atid. Gak ada Munkar Nakir ngomong sama Rokib Atid, gantian apa sekali-kali. Gak enak di sini nih. Pas kedapatan mayitnya mayit baik, demen saya. Tapi kalau kedatangan mayitnya mayit jahat, mayit gak beriman kepada Allah, gedeknya minta ampun. Gak ada cerita begitu. Itu namanya iman malaikat stuck. Gak nambah, gak kurang. Nah yang ketiga siapa imannya? Imannya manusia seperti layaknya kita. Hamba-hamba Allah ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Nah, godaan untuk turun itu banyak sekali. Setan tidak tinggal di jin, banyak caranya. Iblis itu punya kekuasaan dan dikasihkan ruang untuk menggoda manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memang memberikan ruang untuk jin, untuk iblis itu menggoda kita, Pak. Jadi hak dia untuk menggoda. Jadi jangan salahkan iblis. Ya. Jangan salahkan iblis, salahkan diri kita. Orang bisa kerasukan, orang bisa kerasukan itu apa sih? Kesurupan. Itu bukan salah iblis. Emang tugasnya. Emang tugasnya. Jadi ada orang jahat, ini Pak, ini saya dapat bisikan iblis. Bukan entenya yang enggak kuat. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, iman naik banget bisa melebihi malaikat. Iman turun banget bisa melebihi hewan, binatang yang paling hina. Nah, ini bahaya kan? Nah, mudah-mudahan dengan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sholawat, mudah-mudahan juga bisa menjaga keimanan kita. Karena perintah sholawat adalah perintah keimanan. Jadi kalau orang mau sholawat ya imannya bagus. Kalau orang yang nggak mau sholawat imannya dipertanyakan. Puasa, orang yang puasa berarti imannya masih bagus, masih oke. Tapi kalau kalau dia nggak mau puasa berarti imannya nggak bagus, imannya lagi kolab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.